Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Komarudin dari kelas TIF 17 CIDC reguler Malam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari kewirausahaan, yaitu proses usaha yang saya lakukan dengan 4 poin penting. Yang pertama, proses end-to-end, implementasi, analisis SWOT, sama BCG metrik. Untuk profil usaha, di sini saya mendirikan usaha di bidang aksesoris dinding, lebih tepatnya membuat kaca bentuk heksagonal atau segi 6. Tempat usaha yang saya dirikan saya beri nama toko Mirror Image. Saya mendirikan usaha ini dengan tujuan memenuhi kebutuhan saya sehari-hari dan mencoba membuka usaha di bidang aksesoris. Untuk proses end-to-end, masalah selalu ada dalam dunia bisnis. Bahkan datang silih berganti seperti tidak ada hentinya. Bagi seorang pemilik toko, pemilihan ada di tangan Anda. Saat masalah datang, reaksi yang diberikan oleh karyawan tentu akan bergantung pada reaksi Anda. Bagaimana Anda melihat memperlakukan masalah? Apa yang karyawan Anda lakukan sebagai turunan dari pemikiran Anda? Cara terbaik untuk mendorong proses end-to-end adalah menitik beratkan fokus kepada pelanggan dan menghubungkan semua orang untuk mewujudkan realitas pengalaman pelanggan yang baik. Untuk mencapai hal ini, berarti organisasi akan membawa semua anggota bersama-sama untuk memahami bagaimana mengetahui, memahami, dan melewati harapan pelanggan. Untuk implementasi di sini saya menggunakan marketplace, yaitu akun Shopee. Shopee merupakan salah satu marketplace asal Singapura. Marketplace ini sudah mengekspansi pasar Asia Tenggara sejak tahun 2015 lalu, termasuk ke Indonesia. Setelah 4 tahun melakukan ekspansi, akhirnya Shopee berhasil menduduki posisi marketplace terbesar ketiga di Indonesia. Kunjungan bulanan yang ada pada situs marketplace ini menyentuh angka 74.995.300. Marketplace yang termasuk ke dalam SIE Group ini mampu mencuri perhatian publik Indonesia dengan berbagai kampanye iklan kreatif, termasuk melibatkan selebritis Korea Selatan, yaitu Blackpink. Untuk analisis, di sini saya menggunakan analisis SWOT yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu strengths, weaknesses, opportunities, dan threats. Untuk kekuatan, di sini saya membuat banyak promo dan diskon barang, seperti membuat voucher gratis ongkir dan diskon yang diperlukan untuk menarik pelanggan. Yang kedua, memberikan pelayanan maksimal supaya pelanggan merasa terpuaskan dengan pelayanan yang diberikan. Yang ketiga, pengerjaan barangnya rapi. Yang keempat, menjawab chat pelanggan dengan cepat atau fast respon. Untuk kelemahannya, di sini ada 3 poin, yaitu barang yang saya jual itu mudah pecah. Yang keduanya, penempelan barang harus di tempat yang rata. Dan yang ketiga, ketika sudah dipasang akan susah untuk dilepas. Untuk peluangnya, di sini saya berjualan di bidang aksesoris ini lumayan sangat menjanjikan, dikarenakan produk yang saya jual belum banyak yang jual di pasaran, jadi memulai usaha ini tidak terlalu banyak saingan. Kedua, produk yang dijual merupakan produk yang lagi trending di media sosial. Untuk ancaman, di sini ancamannya yaitu jatuh dikarenakan area yang ditempel tidak rata. Yang kedua, barangnya tajam. Dan untuk BCG metrik, di sini adalah alat bantu untuk menganalisis sebuah bisnis. Analisis ini dapat membantu perusahaan menilai masing-masing produk atau unit yang dimiliki, sehingga bisa menentukan strategi ke depannya untuk masing-masing produk tersebut. Jadi masing-masing produk mempunyai perlakuan yang berbeda sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Berikut adalah gambaran dari BCG metrik. Di sini bisa dilihat, yang pertama adalah start. Pada tabel ini
bisa dilihat bahwa pertumbuhan pasarnya sangat pesat, permintaannya juga banyak. Strategi yang sesuai untuk kuadran ini adalah dengan cara hold atau tetap mempertahankan. Yang kedua adalah cash cow. Pada tabel ini biasanya dialami produk yang lama yang pengembangannya sudah maksimal, hanya saja penjualannya yang besar dan menghasilkan banyak cash flow. Produk seperti ini memerlukan strategi harvest, yaitu dengan mengalihkan uang yang dihasilkan untuk membantu produk di kuadran lain yang perlu pengembangan. Jadi produk pada kuadran ini sebagai sumber uang, tetapi harus dipastikan juga jangan sampai produk yang kuadran ini kualitasnya menurun dan tidak pada kuadran ini lagi. Yang ketiga, produk pada kuadran ini adalah produk yang dianggap paling menguntungkan karena produk ini kurang diminati pasar dan juga penjualannya rendah. Strategi yang sesuai untuk kuadran ini adalah divest, yaitu dengan menghilangkan produk tersebut. Dan yang terakhir, question mark. Kuadran ini biasanya dialami oleh produk-produk yang baru dikeluarkan karena market interestnya tinggi tapi penjualannya masih sedikit. Kuadran ini mempunyai peluang menuju kuadran star jika sudah diterima oleh pembeli. Strategi yang sesuai dengan kuadran ini adalah build, yaitu mengembangkan produk ini sampai mencapai kuadran atau cash cow. Ada 4 strategi yang mungkin untuk setiap produk atau SBU, dan ini adalah strategi yang digunakan setelah analisis BCG metrik. Strategi ini adalah yang pertama, mengembangkan dengan meningkatkan investasi produk, diberikan dorongan sedemikian rupa sehingga produk tersebut meningkatkan pangsa pasar. Contoh, mendorong question mark menjadi star dan akhirnya menjadi cash cow. Yang kedua, mempertahankan. Untuk mempertahankan, perusahaan tidak dapat berinvestasi atau memiliki komitmen investasi lain karena memegang produk di kuadran yang sama. Contoh, memegang star sebagai investasi yang terbaik dalam bisnis hingga Anda bisa memenangkan persaingan dan memindahkan star menjadi cash cow. Terus yang ketiga adalah panen. Paling baik diamati dalam skenario cash cow, di mana perusahaan mengurangi jumlah investasi dan mencoba untuk mengambil arus kas maksimum dari produk tersebut yang meningkatkan probabilitas secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah divestasi. Paling baik diamati dalam kasus produk kuadran dog yang umumnya didevestasikan untuk melepaskan sejumlah uang yang sudah terjebak dalam bisnis. Mungkin sekian yang saya presentasikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan yang saya presentasikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.